Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 4 tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 57 sampai dengan 62. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu adik-adik? Nah, nanti mungkin jawabannya berbeda-beda ya, disesuaikan saja. Kemudian berikutnya lihatlah peragaan tari di daerahmu, baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak para penari. Misalnya ini contoh ya, ada pertanyaan bagaimana formasi para penari. Ini contoh misalnya yang adik-adik amati adalah apa. Nah, kalau Karina contohnya Gending Sriwijaya dari Sumatera. Formasinya adalah garis lurus dan diagonal. Lalu nomor 2, bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari. Nah, seperti ini nih ya, menghadapnya ke depan dengan membentuk seperti ini. Nah, sekarang ada bacaan teks judulnya Pola Lantai Gerak Tari. Boleh dibaca dahulu ya. Nih ada gambar-gambar polanya juga dan ada gambar seperti ini ya. Nah, tugas kita tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Pola lantai tari adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Ya, nah ini ada di sini. Ya, kita bisa lihat dari sini. Kemudian yang nomor 2, gambarlah pola lantai yang terlihat pada gambar dua tarian pada teks. Nah, ini ada kedua gambar ini ya. Nah, kalau yang pertama tari legong dia seperti ini. Ya, kalau yang tari saman seperti ini. Nih ya, Karina sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Lalu berikutnya, pada pembelajaran 1 kamu mendapat tugas ya, tentang contoh lain gejala listrik statis. Nah, sekarang kita bentar Karina coba cek ya. Nah, yang ini tugasnya. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Ya, pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut tulis dengan bahasamu sendiri. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik statis dapat diamati pada kertas menempel pada penggaris plastik, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Yang kedua, carilah contoh lain dari yang menunjukkan gejala listrik statis. Yang pertama, listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan, gosokan kain sutra dengan kaca, gosokan batang plastik dengan kain wol, kemudian tangan didekatkan dengan layar televisi. Saat menyisir, rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir, lalu debu yang tertempel pada TV, lalu penggaris yang digosok-gosok rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Nah, berikutnya kita lihat ada beberapa gambar alat elektronik ya adik-adik. Ada lampu senter, ini kipas angin, lalu ada setrika, dan ada lemari pendingin atau kulkas. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang nomor 1, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Energi listrik yang berasal dari baterai mengalir melalui bohlam sehingga bohlam pada senter dapat menyala. Lalu yang nomor 2, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Nah, energi listrik yang mengalir akan menggerakkan motor di dalam kipas sehingga menjadikan bilah-bilah kipas angin jadi berputar. Lalu yang ketiga, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Energi listrik yang mengalir melewati elemen pemanas di dalam setrika akan membuat elemen memanas, sehingga setrika menjadi panas. Yang keempat, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Nah, energi listrik yang mengalir melewati mesin pada lemari pendingin akan membuat bahan pendingin bekerja, sehingga air bisa membeku. Nah, kemudian ada sedikit bacaan di sini tentang peralatan elektronik dan energi listrik ya. Nah, tugas kita adalah tulislah peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Nah,
Sekarang Karina akan tuliskan yang pertama adalah lampu, fungsinya untuk penerangan, televisi, media informasi dan hiburan, radio, media informasi dan hiburan, telepon genggam, alat komunikasi dan hiburan, kulkas, ada alat pendingin makanan dan minuman, AC, alat pendingin ruangan, kipas angin, alat penyejuk ruangan, vacuum cleaner, alat pembersih debu dan kotoran, setrika, alat merapikan pakaian, dan blender, alat menghaluskan bahan makanan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.